Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar risalah berbuka puasa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita kembali bersama di acara risalah berbuka puasa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada sore ini kita bersama pemateri Bapak Ustaz Pirmadi Saleh LSZ MPDI dan bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Usratul Barru. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua. Baik, tema kita kali ini adalah penyakit hati dan obatnya. Langsung saja, mari kita dengarkan materi dari Bapak Ustaz Pirmadi Saleh LSZ MPDI. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarati wa basyirith sabirin. Wa qala aizan innallaha ma'as sabirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Wa ba'd, alhamdulillah, senang sekali rasanya pada kesempatan ini kita kembali bertemu di dalam acara yang kita nanti-nantikan, dalam acara risalah berbuka puasa RRI pada Ramadan kali ini 1444 Hijriah. Pada kesempatan ini terima kasih banyak atas undangan dan kebersamaan dengan ibu-ibu Majelis Taklim Usratul Barru dari kerukunan KKDB. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring salawat dan salam senantiasa kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tema yang unik yang harus kita bicarakan di dalam bulan Ramadan. Sebab biasanya tema-tema di bulan Ramadan ya bagaimana berpuasa, apa zakat, dan lain-lain sebagainya. Tapi hari ini kita diminta untuk berbicara bukan hanya pada sisi bulannya, tapi berbicara ke dalam pada suatu potensi yang ada pada diri manusia yang saya sebut dengan istilah ada tapi tiada. Kenapa disebut ada tapi tiada? Sebab kita semua akan berani hakul yakin mengatakan setiap manusia punya hati. Tapi kita tidak yakin apabila disuruh menunjuk di mana letaknya hati. Kita bisa yakin bahwa hati itu ada di dalam diri. Tapi kalau kita disuruh menunjuk di mana letaknya di dalam diri, maka disitulah kita bisa berdebat panjang lebar. Sebagai contoh, ibu-ibu bisa saya minta untuk mengucapkan Subhanallah di dalam hati. Bisa bu? Bisa. Coba saya hitung 1, 2, 3. Semuanya bilang Subhanallah di dalam hati. 1, 2, 3. Bisa ya? Well, alhamdulillah. Karena ini real, kenyataan bukan sinetron yang suara hatinya bisa didengar. Ini ketika ibu mengatakan Subhanallah, apakah rasanya Subhanallah itu ada di sini? Bukan. Ya, ataukah ada di sini?
Ada. Tapi kalau kita disuruh tunjuk pakai jari, di mana letaknya tadi yang bilang subhanallah itu? Di mana letaknya yang tadi ngomong subhanallah? Kalau kita mau tunjuk sini, ini jantung. Jantung tuh kerjanya memompa darah. Kalau kita mau bilang hati, hati seperti yang dokter pahami hati, itu berarti tugasnya untuk menyaring racun, adanya di bawah sini. Ada juga paru-paru, ada rongga-rongga dada, terus yang manakah yang tadi yang ngomong subhanallah itu? Di manakah letaknya yang tadi bilang subhanallah? Kita tidak bisa tunjuk. Itulah saya punya istilah sendiri, ada tapi tiada. Peranan hati itu ibarat peranan raja di dalam suatu kerajaan. Betapa pentingnya rajalah yang selalu disebut-sebut. Kerajaannya siapa ini? Kerajaannya Raja A. Rakyatnya siapa ini? Rakyatnya Raja A, dan lain-lain sebagainya. Saya kasih contoh. Kenapa kita mesti mengenali kerajaan yang ada di dalam diri kita, kerajaan yang bernama hati itu? Sebab tema kita adalah raja itu bisa sakit. Ya, kalau pemerintahnya sakit, kasihan yang dipimpinnya. Ibu pernah naik mobil atau bawa mobil jauh-jauh? Atau contoh, ibu naik motor ke bandara sana. Yang berpikir adalah otak. Yang bawa setir adalah tangan. Yang injak rem adalah kaki. Yang duduk pantat. Begitu tiba di tikungan, yang disebut hati-hati. Tidak pernah otak-otak. Karena kalau otak-otak nanti sebutnya makanan. Ya. Atau ibu lagi tunggu pesawat di bandara. Ya, lagi tunggu pesawat di bandara. Yang capek menunggu, yang pikir-pikir terus jam berapa ini berangkat, itu mata. Mata. Badan yang menunggu. Otak yang berpikir. Begitu ada penyampaian perhatian. Kenapa bukan perotakan? Ya. Berarti memang ada sesuatu yang bertahta di dalam diri kita yang menjadi pemimpin, mesin utama penggerak dari seluruh aktivitas kita. Ibarat contoh, kalau ibu punya teko, lalu tekonya ini diisi dengan susu, maka sudah barang tentu isinya teko yang ada di dalam adalah susu. Apabila susu teko ini kita tumpahkan, maka tidak mungkin yang keluar adalah kopi. Tidak mungkin yang keluar adalah air putih. Mesti yang keluar adalah susu. Karena isinya memang susu. Maka seperti itulah kondisi hati yang ada pada diri kita. Siapa yang hatinya isinya susu, maka keluar dari kata-katanya kata-kata susu. Keluar dari perbuatannya perbuatan yang baik. Karena memang isinya di dalam sudah baik. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata isinya itu sakit? Bagaimana kalau ternyata ibu naik bis lewat ke Panduami, lewati juran-juran, tanjakan, turunan, tikungan, sedangkan yang bawa mobil itu lagi malaria plus 4. Berani tidak? Atau orang yang kena stroke, sopirnya lagi stroke bawa mobil, mau ibu jadi penumpangnya. Itulah kenapa tangan kita menjadi kasihan kalau yang memimpin adalah hati yang sakit. Lidah kita menjadi kasihan kalau yang memimpin lidah adalah hati yang sakit. Tidak bisa dia kontrol mana yang boleh dibilang, mana yang tidak boleh dibilang. Mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan, tidak akan bisa dia kontrol karena yang memimpin di dalam sedang sakit. Coba ibu kalau anak bilang, mama saya mau begini, sedangkan ibu lagi malaria. Mama bilang, mama saya mau begini ya. Kita tidak mungkin bilang, ayo sudah, bikin sudah. Tuh, mama saya mau masak ini, masa sudah nak, jangan ganggu mama. Begitu. Orang sakit itu tidak senang diganggu, ya tidak senang diganggu. Maka bagaimana kira-kira menjadikan manusia itu sehat jasmaninya,
sehat juga rohaninya. Coba kita bayangkan, toko-toko pakaian, pasar-pasar sebentar lagi akan ramai dengan pedagang-pedagang dan pembeli yang cari baju lebaran. Amin ya rabbal alamin. Siapa tahu ada pedagang. Ya, kita doakan semoga lancar. Nah, pakaian itu untuk membungkus badannya. Makan yang enak-enak untuk mengenyangkan badannya. Begitu sakit, langsung ke dokter cari obat supaya badannya sembuh. Padahal hati juga butuh pakaian. Hati juga butuh obat. Pertanyaannya, pernahkah kita sediakan obatnya itu hati? Pernahkah kita sediakan pakaiannya itu hati? Sehingga sehat juga di dalam, sehat juga di luar. Ibu tahu istilah orang Bugis, tidak semua yang bilang iye menurut orang Bugis, tidak semua yang bilang iye di hadapan kita itu berarti iye di belakang kita. Betul tidak? Ada kalanya istilahnya iye di depan kita, biye di belakang kita. Ya, dari mana perbuatan begitu? Dari hati yang sedang sakit. Kenapa dia berbohong dalam perbuatan? Karena tipenya orang sakit memang juga suka bohong. Bagaimana ibu sehat-sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz. Padahal lagi batuk-batuk. Sehat-sehat bu? Sehat. Padahal lagi rematik. Ya, hanya karena tidak mau diketahui. Nah begitu juga orang-orang yang sakit hatinya akan banyak bohong lidahnya. Sakit hatinya akan banyak ghibah lidahnya. Dan yang paling parah ibu-ibu sekalian, urusan tangan itu kulit hanya mampu menyakiti kulit. Misalnya mencubit, misalnya memukul. Kulit itu hanya mampu menyakiti kulit. Tapi kalau yang rusak hati, yang dia rusak juga hati. Barangkali itu pembahasan singkat saja supaya kita mengenal bahwa ada potensi besar yang harus kita jaga di dalam diri kita. Orang Bugis punya satu prinsip yang besar, ketika hati di dalam terancam ingin sakit atau hati di dalam terancam ingin lelah, capek menghadapi sesuatu, orang Bugis punya istilah yang bagus. Apa itu? Ayalah pusing. Tuh, ayalah pusing. Nah, tapi ini mesti kita jelaskan lebih detail lagi. Kita akan kupas, kaji, dan kita buka secara tajam, setajam silet. Tuh. Barangkali pemirsa dan para pendengar juga ada di sini pemirsanya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar dimanapun berada, ibu-ibu Majelis Taklim Usratul Barru yang kami muliakan, pada sore hari ini mudah-mudahan masih kuat, masih lancar ibadahnya, masih lancar puasanya, dan kita bersama-sama menjaga hati kita agar kiranya hati kita tetap terjaga, tetap sehat dalam keadaan sehari-hari. Siapa orang yang paling rugi? Orang rugi itu orang yang hatinya bukan hanya sakit, tapi hatinya mati, padahal badannya masih hidup. Ya, hatinya sakit, badannya masih hidup, sehingga lebih banyak hari ini kita tidak pernah melihat ada kucing makan anaknya. Kita tidak pernah lihat ada binatang buas makan anaknya. Kenapa? Karena tidak mungkin hati di dalam ini masih hidup. Tapi pernahkah ibu dengar ada ibu membunuh anaknya sendiri? Ada menggugurkan anaknya sendiri. Kenapa bisa demikian? Hatinya tidak punya perasaan lagi. Karena tidak mungkin bisa merasa sesuatu yang sudah mati. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, demikian yang dapat kita bahas sebagai pengantar kali ini. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Terima kasih. Demikianlah tadi paparan dari materi yang dibawakan oleh Pak Ustaz. Adapun yang dapat saya simpulkan, istilahnya Pak Ustaz tadi, ada tapi tiada. Hati tidak dapat dilihat dan ditunjukkan. Hati yang menjadi mesin penggerak dalam tubuh kita. Barangkali di antara ibu-ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniar. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, mengapa hati itu bisa sakit? Terima kasih. Ya. Baik, Ibu penanya yang kami hormati, Ibu Haji Hasniar, pertanyaannya ini simple tapi membutuhkan jawaban yang panjang. Kayaknya kalau ditulis ini pertanyaan sedikit saja, tapi kalau dibahas ini bisa panjang lebar. Kenapa hati bisa sakit? Jawaban bercandanya karena ibu masih hidup. Ya. Yang kedua, kenapa hati bisa sakit? Berarti ibu masih berfungsi hatinya. Tapi kenapa bisa terasa sakit? Yang aslinya adalah sehat, kenapa bisa sakit? Saya ingin sampaikan. Sakit itu muncul tidak selalu melalui hal yang tidak enak. Misalnya jatuh, karena jatuh dia sakit. Misalnya kecelakaan, karena kecelakaan dia sakit. Sakit itu tidak selalu datang dari sesuatu yang tidak enak. Tapi ada kalanya seseorang mengalami sakit justru dari sesuatu yang enak. Kalau ibu makan buka puasanya dengan coto. Alhamdulillah enak. Tapi coba buka puasa dengan coto 5 kali 5. 5 ketupatnya, 5 mangkok juga cotonya. Insya Allah penyakit, insya Allah perut yang tadinya enak akan berubah menjadi sakit. Ibu senang tidur. Ada orang yang senang tidur. Tapi kalau dia tidur sejak subuh, bangun jam 10, mandi, habis itu mandi tidur lagi, bangun asar, habis asar mandi lagi, tidur lagi sampai buka. Insya Allah berkahnya tidurnya sakit kepalanya. Berarti dari sesuatu yang enak juga bisa menimbulkan penyakit. Saya akan terangkan itu terlebih dahulu. Apa sesuatu yang enak itu? Yang pertama, hati kita itu ibu senang dipuji. Betul tidak? Senang dipuji. Bahkan kalau kita ketemu orang atau baru saja melakukan sesuatu, rasa-rasanya kita menunggu orang lain mengomentari, bagusnya tadi, cantiknya tadi kita Bu Haji, bagusnya tadi begini Bu Haji, alhamdulillah. Kita senang sekali dipuji. Tapi tahukah ibu bahwa perasaan ketika dipuji itu memang enak, memang senang. Tapi bila terlalu sering dipuji, maka hati bisa sakit. Ya. Sedikit-sedikit kita dipuji, sedikit-sedikit kita dipuji, sedikit-sedikit dipuji, lama-lama hati kita senang dipuji. Dan bila ada orang yang tidak memuji kita, mulailah hati di situ. Kenapa dia tidak hargai saya? Padahal sebenarnya dia sudah hargai ibu, hanya ibu lagi pengen dipuji. Mulailah sakit di situ hati. Ya. Jadi hati bisa sakit dari sesuatu yang enak. Kemudian dari penyakit-penyakit yang muncul ketika perasaan enak di dalam hati, itu lebih parah dampaknya ketimbang penyakit hati karena kezoliman orang, karena sesuatu yang tidak enak. Dampak daripada sakitnya hati karena dipuji. Itulah yang membuat Fir'aun mengatakan dirinya, Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhan yang maha tinggi. Sebenarnya Fir'aun itu aslinya, kami pernah tinggal di Mesir itu 5 tahun, kami mengunjungi beberapa macam makam-makamnya Fir'aun beserta sejarah-sejarahnya. Fir'aun yang melawan Nabi Musa itu Fir'aun yang rendah hati dan suka bersedekah. Karena sedekahnya banyak, akhirnya usianya panjang. Fir'aun yang lawan Nabi Musa itu 85 tahun usianya. Panjang. Ulama mengatakan itu karena dia senang bersedekah. Tapi dia menjadi sombong terhadap Nabi Musa gara-gara ada orang yang selalu puji. Namanya Haman. Luar biasa engkau wahai raja. Padamu semua kekuasaan, tidak ada yang bisa tolak kamu. Oh begitu kamu? Ya begitu. Luar biasa kamu ini raja. Luar biasa kamu bisa hidupkan dan matikan orang seperti Tuhannya Musa. Begitu Haman, begitu.
Sebenarnya Fir'aun tidak tahu mematikan orang, tapi ia membisik, coba kamu panggil 2 orang, yang satu kamu bunuh, yang satu kamu biarkan hidup, berarti kamu yang matikan, kamu juga yang hidupkan. Si pembisik-pembisik itu yang selalu memuji. Akhirnya Fir'aun congkak mengatakan, kalau begitu saya memang Tuhan. Sebenarnya dia juga sadar bahwa dia bukan Tuhan, tapi karena terlalu sering dipuji, membuat hatinya semakin naik sampai dia berani mengatakan saya Tuhan. Ketika Nabi Musa mengatakan, Tuhanku ada di atas, Tuhanku lebih tinggi daripada langit. Lalu Fir'aun mengatakan kepada Haman, kalau begitu Haman, bagaimana pendapatmu? Tuhannya Musa katanya di tempat yang tinggi. Kata Haman, wahai raja, kamulah raja yang paling kaya, kamulah raja yang paling terkenal, yang paling gagah perkasa, dipuji terus. Bagaimana kalau kamu bikin juga bangunan yang tinggi? Langsung Fir'aun, kalau begitu Haman, kuperintahkan kamu bikinkan saya bangunan-bangunan yang tinggi supaya saya bisa naik melihat Tuhannya Musa. Itulah sekarang yang kita sebut dengan piramida. Nah, itu hasil daripada dipuji-puji terus. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, para pemirsa dimanapun berada, ibu-ibu Majelis Taklim Usratul Barru, sakit hati itu karena terlalu sering dipuji. Yang kedua, sakit hati itu karena terlalu sempit. Apa maksudnya terlalu sempit? Kalau ibu punya air 1 gelas, lalu dikasih garam 1 sendok, air di gelasnya ini jadi biasa saja apa jadi asin? Jadi asin. Kalau ibu punya air 1 empang, dikasih garam 1 karung, empangnya masih tawar apa ikut asing? Tetap tawar. Demikian juga hati. Apabila menemukan masalah, musibah, godaan, cobaan, fitnah, ghibah, dan perbuatan-perbuatan orang lain, kalau hati ibu menerimanya seperti gelas, masalah kecil akan terasa asing. Tapi kalau ibu menerimanya dengan hati yang lapang, hati yang besar, masalah besar tidak akan terasa apa-apa. Jadi ibu-ibu sekalian, hati kita itu harus tetap terjaga. Jangan terlalu banyak dipikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Jangan terlalu dirasakan yang tidak perlu dirasakan. Kalau kira-kira itu hanya pandangan mata saja yang melihat, bibir tidak usah ngomong, apalagi hati yang berkomentar. Dan jangan biarkan hati terlalu banyak berkomentar. Nah, sebab bicaranya di dalam hati tidak terdengar, tapi lebih cepat catatannya di sisi Allah. Barangkali begitu Ibu. Kenapa hati bisa sakit? Terlalu banyak yang enak yang dia rasa dan terlalu banyak yang tidak enak yang dia rasa. Semua yang namanya terlalu pasti membawa kemudaratan. Begitu Ibu. Ya, siapa tahu ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz bertanya, kalau sudah terlanjur sakit, apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkannya? Kalau hati sudah terlanjur sakit, waduh kasihan. Sakitnya badan bisa dicari obatnya, sakitnya hati hendak kemana mencari obatnya. Begitu kata pepatah orang dahulu. Tapi ternyata setidak-tidak taunya orang-orang pepatah orang Indonesia mencari obatnya itu sakit hati. Sakit tenggorokan, telinga ada ahli TAT. Sakit badan, sakit perut ada dokter spesialis antar internis. Sakit gigi ada spesialisnya, sakit mata ada dokter mata, tapi sakit hati siapa dokter spesialis hati? Ya, agama memberikan kita tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya, tapi lain sakit lain juga obatnya, lain penyakit lain juga obatnya. Kata agama kita, obatnya hati. Ada bermacam-macam. Bahkan Opi menjadikannya lagu, Tombo hati, ada 5 perkorone, begitu kata orang Jawa. Ya. Obat hati ada 5. Tapi saya sekalipun tidak sampaikan 5, tapi ibu amalkan 1, insya Allah sembuh ibu punya penyakit hati. Apa yang dialami hati? Sakit hati Pak Ustadz.
kadang membuat kita menangis sendirian, kadang membuat kita memikirkannya sendirian, kadang kalau diingat sakit kembali. Maka bikinkan hati pekerjaan yang bukan memikirkan masalah. Apa pekerjaannya? Kata Rasulullah, baca Quran dan maknanya. Nah, itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Syifa'u zahir wa syifa'u batin. Obat zahir dan obat batin. Obat zahir dan obat batin. Sebenarnya sudah ada obatnya. Obat batin itu maksudnya obatnya hati. Kalau ibu merasa sakit, bacalah Al-Quran. Tapi saya baca Quran Pak Ustadz, kenapa saya masih sakit hati? Maka jawabannya, mungkin belum dibaca maknanya. Ibu cuma baca tapi tidak mengerti apa artinya. Begitu ibu baca Quran, random saja, mana-mana saja yang dibuka. Begitu ibu buka dapat masalah besar, bikin sedih, dihujat orang dan lain-lain sebagainya, buka Quran, langsung muncul ayat innama asku basti wa husni ilallah. Sesungguhnya aku serahkan segala urusan dan kegundahanku hanya kepada Allah. Begitu buka orang, kalau ibu mau tahu asrarnya Quran, rahasianya Quran, kalau ada orang usia 40 tahun, ada orang usia 20 tahun mengalami sakit hati, obatnya ada di Al-Quran juz 20. Ada orang usia 10 tahun sakit, itu anak-anak 10 tahun sakit, bacakan Al-Quran juz 10. Itu namanya asrarul Quran. Ada orang usia 30 sakit hati, bacakan Al-Quran juz 30. Apa salah satunya juz 30? Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kami sudah tenangkan, lapangkan dadamu. Begitu. Baca saja. Coba baca alam nasyrah laka sadrak, letakkan tangan kanan di dada kiri. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Setiap kali ibu merasakan itu, insya Allah berhenti ibu pikirkan itu masalah. Ya. Jadi ibu-ibu yang kami hormati dan kami muliakan, itu satu obat yang tidak mungkin tidak manjur. Baca Quran sekali-kali baca juga. Oh, ini ternyata artinya. Ini ternyata artinya saya selalu bilang di dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah dan kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Saat ini hati saya sedang sakit, saat ini hati saya mau ditolong, dan hanya Engkaulah tempat saya meminta tolong. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong hambamu ya Allah, tolonglah aku ini ya Allah. Begitu. Jadikan Quran itu sebagai obat hati yang pertama. Yang kedua kata Nabi, ijtima'an ma'as salihin, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang soleha. Kalau ibu sudah tahu dia bukan orang soleh, ibu selalu berkumpul di situ, yakin dan percaya hanya akan membawa penyakit nanti di hari kemudian terhadap ibu. Mana contohnya? Kalau ada 10 orang yang tidak soleh, ibu ada di antaranya itu, gampang saja ditebak apa pembicaraannya. Gampang, saya tutup mata saja, lihat orang di situ, orang-orang yang tidak punya ciri kesolehan, ngobrol-ngobrol, saya sudah tahu apa yang mereka bicarakan. Tutup mata, apa pembicaraannya? Siapa yang tidak hadir di tempat itu yang dibicarakan. Iya tidak? Kalau ibu berani pamit duluan, kalau begitu teman-teman, saya pamit dulu saya duluan oh iya silakan, nanti kita ketemu. Memang nanti kita ketemu. Begitu ibu pulang, ibu judul pembicaraan di situ. Itu sudah sunnatullah itu. Sudah sunnatullah. Maka Nabi mengatakan berkumpul dengan orang-orang soleh, karena orang-orang soleh itu tidak membicarakan orang lain. Otaknya orang itu ibu 3. Kata para peneliti, otaknya orang itu 3. Otaknya nih. Kalau otaknya orang pintar, yang dia bicarakan itu ide-ide, gagasan, rencana ke depan. Begini nanti mau kita lakukan, ini nanti mau bagus. Ide-idenya bagus, pandangannya ke depan. Kalau otaknya orang biasa-biasa saja, sedang-sedang, yang dia bicarakan peristiwa. Yang dia bicarakan peristiwa, tadi ada begini, kamu tahu tidak ini begini. Kejadian itu peristiwa. Tapi kalau otaknya orang buntu-buntu sedikit, yang dia bicarakan orang terus. Gitu. Ya, jadi sehingga ada guyonan. Apa bedanya?
orang Amerika, orang India, orang Jepang, dan orang Indonesia. Kalau orang Jepang itu sedikit bicaranya, sedikit sekali bicaranya, hai, begitu saja. Tapi banyak kerjanya. Orang Amerika itu banyak bicaranya, banyak juga kerjanya. Memang banyak bicaranya orang Amerika, tapi banyak juga hasil kerjanya. Orang India nih, banyak bicaranya, sedikit kerjanya. Nah itu. Kalau orang Indonesia, Ustaz, kalau orang Indonesia lain bicaranya, lain juga yang nakerjakan. Itu orang Indonesia itu. Lain yang bilang, lain juga yang nakerjakan. Iya, sebentar, biye. Itu. Kenapa bisa demikian? Karena kurang berkumpul dengan orang soleh. 2 saja dulu obatnya ibu, jangan sampai ibu overdosis. Banyak baca Quran, baca juga maknanya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Itulah kenapa kita diserui menggalakkan majelis taklim, pergi pengajian, pergi acara-acara yang di situ ada acara keagamaan. Insya Allah pasti mengobati hati, pasti. Kalau tidak menghapus titik, dia hapus semua hitamnya. Kalau bukan sembuh total, dia hapus, ringankan bebannya sedikit. Maka gampang. Kalau ibu lagi susah-susah, datang ke tempat orang mengaji, ke tempat orang pengajian, orang belajar. Insya Allah, Allah angkat secepatnya ibu punya kesusahan. Itu rumusnya. Nah, barangkali begitu ibu. Terima kasih. Siapa tahu ada ibu-ibu lagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya Pak Ustaz, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Dewi. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana kita menghadapi fitnah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini baru pertanyaan dahsyat. Bagaimana kita menghadapi fitnah? Baik, saya kasih saja analogi supaya tidak terlalu panjang tapi mudah dipahami. Saya punya pulpen. Ini pulpen punya saya. Saya kasih kepada Bu Aji. Tapi Ibu Aji tidak terima, tidak mau ambil. Saya punya pulpen dan Ibu Aji saya kasih, Ibu Aji tidak mau ambil. Maka sekarang pulpen ini punya siapa? Jadi punya Ibu Aji apa jadi tetap punya saya? Tetap punya saya. Karena Ibu Aji tidak ambil. Sekarang saya kasih Bu Aji pulpen. Ibu Aji terima, Ibu Aji ambil. Maka pulpen ini jadi milik siapa? Ibu Aji. Demikian juga kalau saya ganti ini pulpen dengan fitnah. Ya, saya punya fitnah dan saya fitnah Ibu Aji. Kalau Ibu Aji ambil itu omongan orang, bicara orang, fitnah orang, maka itu omongan fitnah jadi milik Ibu Aji. Tapi kalau Ibu Aji tidak menerima, biarkan saja, abaikan saja, tidak diambil, maka yang fitnah itu jadi milik siapa? Jadi milik yang tadi mengeluarkan. Ya, jadi amat sangat baik apabila kita mendengar fitnah itu mengucap alhamdulillah. Pikiran kita jangan kasih turun ke hati. Kalau pikiran fitnah itu kita sudah dengar di telinga, naik ke pikiran mendidih, jangan turunkan ke hati. Kalau naik ke pikiran, kalau dia sampai turun ke hati, jadinya sakit hati, ngomel-ngomel, tidak terima, bahkan kadang orang cekcok dan bertengkar, akhirnya putus hubungan gara-gara tadi turun ke hati. Tapi kalau sudah masuk ke pikiran, bawa dia ke arah pikiran yang paling bagus. Wih, bagus sekali, alhamdulillah. Silahkan kamu puasa Ramadan 30 hari. Banyak-banyak zakat, banyak-banyak puasanya, banyak-banyak sholat tarawihnya supaya banyak pahalamu. Semakin banyak pahalamu, semakin banyak kau kasih saya. Ya tidak? Karena Nabi mengatakan orang yang terfitnah itu adalah orang yang akan menerima seluruh pahala-pahala orang yang memfitnah itu. Enaknya. Kamu tahu itu Pak Ustadz, begini itu Pak Ustadz. 1, alhamdulillah. Yang kedua, kau tahu sudah dengar itu Pak Ustadz. Alhamdulillah, sudah 2. Alhamdulillah. Akhirnya yang puasa 30 hari, yang sholat tarawih tidak pernah alpa, buka puasa, tertulis di catatan amalannya, pahala untuk Pak Ustadz.
Nyaman aku rasa. Bawa ke situ, enak sekali. Kita puasa 1 hari, pahalanya seperti pahala 30 hari. Kenapa? Ada 30 orang yang cerita kita. Ya tidak? Bawa ke situ, pikiran bawa ke sana. Jangan kasih turun di hati. Jadi itu, kalau ada fitnah, santai saja. Jangan terlalu dipikirkan, karena orang masuk surga tidak lewat depan rumahnya itu orang. Toh? Mau masuk surga lewat ibadah kita masing-masing. Yang akan ditanya nanti, mana hartamu, mana sholatmu, mana ibadahmu. Kita akan ditanya tentang diri kita sendiri, tidak ditanya tentang orang lain. Orang lain itu akan ditanya, kenapa kamu kasih begini dulu? Kenapa kamu begini dulu sama? Begitu. Saya kasih ibu satu analogi dari Quran. Analogi ini sangat bagus. Nabi Yusuf itu pernah dizolimi oleh saudara-saudaranya. Pernah dibuang ke sumur, dizolimi. Tapi dengan ketentuan Allah, kelak di hari-hari dewasa Nabi Yusuf menjadi menteri perekonomian di bawah raja di Mesir. Menteri perekonomian. Beberapa tahun kemudian ketika mereka sudah dewasa, si saudara-saudaranya belum jadi apa-apa, masih begitu-begitu saja, sedangkan yang tadi dizolimi sudah jadi menteri. Lalu Al-Quran mengatakan, falamma fadakhaluhu alaihi Yusuf, ketika mereka semua ini ada bagi-bagi THR di kerajaan Mesir, di negara Mesir ada bagi-bagi THR. Datang semua saudara-saudara Yusuf mau dapat THR. Lalu ketika falamma dakhalu alaih, ketika mereka dipersilahkan maju masuk menghadap Yusuf, Allah mengatakan dalam Quran, fa'arafahum, Yusuf mengenali mereka, wahum lahu munkirun, tapi mereka tidak mengenali Yusuf. Tahu tidak ibu, kenapa Nabi Yusuf mengenali saudaranya, saudaranya tidak mengenali dirinya? Kenapa? Karena memang begitu sifatnya. Orang yang pernah menzolimi, memfitnah, menggibah akan lupa terhadap korbannya. Ya tidak? Akan lupa kronologinya, akan lupa tentang bagaimana cerita yang sebenarnya. Dia akan lupakan dengan cepat. Tapi Yusuf tidak akan pernah lupa terhadap orang yang pernah melakukan itu terhadap dirinya. Ya tidak? Maka daripada itu, apakah Yusuf itu kemudian membalas? Sudah kamu dulu gini, pulang. Kamu tidak dapat. Tidak. Pembalasan dendam yang terbaik di dalam Islam adalah balas dendam dengan kebaikan. Sebagaimana Nabi membalas kotoran di pintu rumahnya dibalas dengan kue. Sebagaimana Nabi membalas tetesan darah dibalas dengan doa yang baik. Jadi fitnah yang ibu dapatkan gampang saja. Begini kalimatnya. Ingat ini, pakai seumur hidup. Insya Allah saya sendiri tidak pernah terombang-ambing, tergores sedikit pun hatiku, sekalipun satu kota ikut menggibah. Kenapa? Yang saya katakan di dalam hati sebagai prinsip, apabila yang mereka katakan itu benar, maka semoga Allah mengampuniku. Kalau yang mereka katakan itu salah, semoga Allah mengampuni mereka. Sudah, selesai. Jangan bilang, ya Allah dia fitnah saya, cabut nyawanya ya Allah. Jangan begitu. Sehebat, sekeras-kerasnya doa yang kita boleh katakan kepada orang yang kejam fitnahnya adalah, ya Allah, dia sudah memperlihatkan kekuasaannya kepadaku, perlihatkan kekuasaanmu kepadanya. Kepada siapa kita mengadu? Kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jangan pakai curhat. Teman, saya ini difitnah sama ini. Jangan curhat. Obatnya fitnah itu bukan curhat, karena curhat itu menimbulkan gibah yang baru. Memang itu kalau dia begitu tuh memang. Apalagi saya dulu begini-begini. Akhirnya bertambah curhat. Curhat menjadi gibah. Begitu Bu. Jadi terima dengan lapang dada. Nikmati saja omongan-omongan orang itu, jangan masukkan ke dalam hati. Kalau masuk dalam hati menjadi ibu yang punya, bebannya ibu yang dapat. Tapi fitnah biarkan berlalu, karena memang fitnah itu seperti angin, hanya ndak enak rasanya karena memang itu angin bawa batu, bawa sampah, pas nempel di muka tak. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari fitnah-fitnah, fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Siapa tahu ada ibu-ibu lagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Uni. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa alasan utama dari doa-doa kita yang belum juga dikabulkan adalah karena hati. Bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat dari pertanyaan Ibu Uni ini, apa hubungannya doa dengan hati? Saya teringat kisah Imam Abu Lais. Abu Lais ini imam besar kalangan tabi'in. Beliau pernah diprotes ketika mengajarkan doa yang makbul, doa yang mujarab. Tapi yang belajar pada dirinya protes. Wahai imam, kami sudah berdoa ini berapa kali berturut-turut, kenapa tidak dikabulkan? Kata imam, tahukah kamu anakku, kenapa doamu tidak dikabulkan? Sebab hatimu mati ketika engkau mengingat. Seketika engkau berdoa, mati. Orang yang berada di dalam kegelapan malam, misalnya mati lampu, apa yang paling kita harapkan? Kau lagi mati lampu, apa yang paling kita harapkan? Cahaya. Atau lampu menyala. Bagaimana cara lampu dinyalakan? Ya pencet saklar. Begitu saklar dipencet, lampu tetap tidak akan menyala kalau memang di PLN-nya mati. Demikian juga saklar itu adalah doa. Cara supaya kita menyampaikan hajat kita kepada Allah agar dikabulkan, berdoa kepada Allah. Tapi mau bagaimana doa kita dikabulkan, hati kita lagi mati. Hati kita mati, PLN-nya padam. Sehingga doa kita menjadi tidak tersampaikan kepada Allah. Sedangkan PLN-nya hidup, saklarnya bagus, kalau kabelnya yang putus, doa juga tidak akan nyampe. Lampu juga tidak akan menyala. Maka kenapa bisa hati itu mati? Tingkatan pertama, hati yang sehat, qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua, fi qulubihim maradun, kalau sudah terlalu parah jadi sakit. Maradun, di dalam hati mereka ada penyakit yang sakit. Kalau sakit tidak diobati, apa yang terjadi? Kalau ada orang sakit tidak pernah diobati, mati. Kalau sudah mati, doa tidak akan terkabul. Makanya kenapa penting kita bahas penyakit hati kali ini, supaya kita obati selama dia masih sakit. Jangan biarkan dia mati, karena kalau sampai mati kita bilang, ya Allah perbanyak rezekiku ya Allah. Tidak nyampe. Kenapa tidak nyampe? Mati. Ya Allah selamatkan anak-anakku, luluskan ya Allah. Pak Ustadz, kenapa saya sudah sholat tahajud, sholat duha, saya berdoa sama Allah supaya lulus, kenapa anakku jadi tidak lulus? Karena waktu itu hati lagi mati. Kenapa Pak Ustadz saya sudah modal banyak-banyak, kenapa ini saya macam rugi, padahal saya duha dulu, buka dengan bismillah dan lain-lain sebagainya. Kenapa kurang pelangganku? Karena hati lagi mati. Mumpung belum mati, masih sakit, obati cepat sebelum dia mati. Karena kalau sudah mati, tertutuplah pintu-pintu rahmat Allah kepada hambanya. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau begitu, kalau mati, apa solusinya? Mana contohnya orang yang mati hatinya? Yakni pertama yang paling nampak, dia akan menganggap remeh sembahyangnya. Dia akan menganggap remeh sholatnya. Mau mendengar azan 1000 kali juga tidak akan sholat. Itu tanda paling nyata hatinya orang itu sudah pasti mati. Itu. Yang kedua, begitu dengar nasihat sakit hatinya, begitu dengar nasihat tidak suka. Kenapa ini Ustaz ceramah lama sekali ini? Kenapa ini khatib Jumat ini begini? Tidak senang dengan nasihat. Yang ketiga, kalau yang di dalam keras, yang keluar juga akan keras. Kata-kata menjadi kasar, perbuatan menjadi kasar. Hati yang sakit, hatinya mati, lidahnya menjadi berontak dengan kata-kata kasar, tangannya sedikit-sedikit memukul. Dan tidak menimbal-nimbal lagi. Orang mati itu kaku, orang mati itu keras. Maka hati yang mati membuat orangnya itu menjadi keras. Ibu-ibu sekalian, saya ulangi, 2 saja yang harus kita amalkan supaya doa kita tetap diijabah. Ini bulan dikabulkannya doa. Doa dikabulkan selama hati tidak mati. Hati tidak akan mati kalau penyakitnya tidak dibiarkan. Kalau hati sudah mulai sakit, obati dengan Quran, obati dengan kumpul dengan orang-orang soleh.
Ada orang bilang jangan pilih-pilih teman. Betul kalau bicara sosial, jangan pilih-pilih teman. Seperti pedagang bilang jangan pilih-pilih pembeli. Yang penting dia datang bawa uang, terima. Ya kan? Uangnya uang asli, terima. Tapi dalam agama kita, pilih-pilihlah teman. Saya ulangi, pilih-pilihlah teman. Sebab Nabi mengatakan agama seseorang tergantung dengan siapa dia duduk. Agama seseorang tergantung teman duduknya. Duduklah banyak-banyak dengan orang soleh, insya Allah akan ikut soleh. Kalau ibu merasa saya ini belum soleha, saya ini belum ahli ibadah, saya ini belum rajin, duduklah dengan orang yang rajin. Jangan selalu duduk dengan yang tidak rajin, ibu akan tetap tidak rajin. Sampai seterusnya, duduklah dengan ada saya ini cerita nyata, kisah nyata. Ada orang tidak tahu baca Quran. Ada orang tidak tahu baca Quran, tapi setiap kali dia diajak yasinan, dia malu ikut. Kalau dia malu ikut yasinan karena tidak tahu baca Quran. Tapi selalu diajak akhirnya baca satu ayat, baca doa. Akhirnya sekarang jadi lancar baca yasin. Dia hafal yasin itu. Kalau ada orang salah dia hafal. Kenapa? Bergaul dengan orang yang suka baca yasin. Lama-lama bisa jadi baca yasin. Begitu Bu. Ini pesan ini bukan hanya saya sampaikan kepada seluruh pendengar, tapi murni dari hati saya sampaikan kepada ibu-ibu Usratul Barru. Bergaullah dengan orang-orang soleh. Jangan bikin hati kita sakit, hati kita mati. Hidup hanya sekali, masa yang sekali itu dilalui dengan sakit hati. Santai saja. Ibu jalani hidup santai saja. Jangan terlalu banyak dipikir, jangan terlalu banyak dipusingi, sebab itu akan membuat hati kita sakit sendiri. Lama kelamaan mati, kalau sudah mati, doa jadi tidak dikabul. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kehadirannya ibu-ibu sekalian. Semoga ibu-ibu sekalian senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Usrah artinya keluarga, barru itu artinya adalah kebaikan-kebaikan. Semoga ibu beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahi kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah segenap rangkaian risalah berbuka puasa. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dan manfaat dari apa yang kita bahas hari ini. Kepada segenap pendengar yang sedang melaksanakan ibadah puasa, kami dari Majelis Taklim Usratul Barru mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.